Hukum nikah mutah pernah diperbolehkan pada masa awal Islam. Hukum nikah mutah. Kawin kontrak sumber Republika oleh Kiki Sakinah dan Muhammad Hafifail dikompilasi dalam narasi audio bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami arti artikel ini, terutama bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan aktivitas masing-masing. Bukti kebaikan Anda serta keaktifan Anda mohon berikan klik tombol like dan share serta subscribe. Terima kasih. Pada dasarnya, pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang halal dan bahkan disunahkan. Namun, pernikahan itu sendiri memiliki syarat sah dan rukun nikah agar tidak terjerumus dalam kekeliruan dan kezaliman dalam pernikahan. Lalu, bagaimana dengan nikah mutah? Dalam buku berjudul Mistik, Seks, dan Ibadah, Cendekiawan, yang juga pakar tafsir Al-Quran Profesor Quraish Shihab menjelaskan, bahwa mutah dalam pengertian bahasa adalah kenikmatan, kesenangan dan kelezatan. Sementara nikah mutah didefinisikan sebagai pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu, hari atau bulan yang disepakati calon suami istri. Jika batas waktu itu berakhir, maka secara otomatis perceraian terjadi. Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait nikah mutah ini? Dalam sejarahnya, nikah mutah pernah diperbolehkan pada masa awal Islam karena situasi darurat. Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam dalam buku berjudul Ensiklopedia Imam Syafi'i menyebutkan, bahwa nikah mutah kemudian dilarang dan larangan itu sudah menjadi ijma ulama. Dikutip dari buku berjudul Serial Hadits Nikah Dua Cinta Terlarang oleh Firman Arifandi, LC, MA, Imam An. Nawawi menjelaskan dalam Al-Minhaj, bahwa nikah mutah pernah diperbolehkan dan kemudian dilarang hingga hari akhir. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Salamah bin Al-Aqwa berkata, Rasulullah SAW memberi keringanan pada kami dalam masalah mutah wanita-wanita pada tahun Autos selama 3 hari, kemudian beliau melarangnya. Dalam hadits yang diriwayatkan Tirmizi, Abdullah bin Abbasra mengatakan bahwa nikah mutah pernah dibolehkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu, seseorang yang mengembara di suatu negeri tanpa memiliki pengetahuan berapa lama akan tinggal, lalu dia menikah dengan seorang wanita sekadar masa bermukim di negeri itu, istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya, hingga turunnya ayat yang berbunyi, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya dan budaknya. Nikah mutah pernah diperbolehkan karena masyarakat Islam saat itu masih dalam masa transisi dari zaman jahiliyah kepada Islam. Akan tetapi, Rasulullah SAW kemudian melarang praktik nikah mutah. Hal ini juga ditegaskan dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, bahwa pernikahan mutah praktiknya seperti nikah kontrak, yang mana hukum kebolehannya sudah termansuh atau terhapus. Dari Ar-Rabi bin Sabrah Al-Juhani berkata, bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mutah. Ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, para ulama dari seluruh mazhab pun sepakat bahwa nikah mutah hukumnya haram dan memasukkannya dalam jenis pernikahan yang batil. Bahkan, pelaku nikah disamakan dengan pezina. Sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, menganggap nikah mutah sebagai sebuah kemungkaran. Selain itu, pelakunya diancam dengan hukum rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina. Di zaman sekarang, nikah mutah semakin jelas akan keharamannya. Sebab, jika ditinjau dari perspektif rukunnya, nikah mutah dipandang batil karena ketiadaan saksi, wali, dan pembatasan masa nikah yang menjadikan nikah tidak sah. Kalaupun ada saksi dan wali, tidak jarang para pelakunya adalah palsu. Quraish Shihab juga mengatakan, bahwa nikah mutah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diharapkan Al-Quran. Dalam hal ini, suatu pernikahan tentunya diharapkan langgeng, sehidup dan semati, bahkan sampai hari kiamat. Kendati demikian, ya.
menyebut bahwa terdapat perbedaan pandangan antara ulama Sunni dan Syiah terkait nikah mutah ini. Dalih bahwa Umar bin Khattab lah yang melarang nikah mutah dijadikan pegangan oleh ulama Syiah untuk membolehkan nikah mutah. Sementara ulama Sunni melarang nikah mutah, namun tetap membedakannya dengan perzinahan. Akan tetapi, Quraisy Shihab juga menyebut tidak sedikit ulama Syiah yang tidak menganjurkan mutah, karena dapat merugikan kaum wanita. Di Indonesia, Dewan Pimpinan MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait kawin kontrak sejak 25 Oktober 1997 silam. Dalam fatwanya, MUI memutuskan bahwa nikah kontrak atau mutah hukumnya